Film diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang berniat melakukan liburan di suatu tempat. Sang ayah bernama Kai, ibunya bernama Amanda, kemudian anak laki-lakinya bernama Arsi, dan Rosie yang merupakan anak perempuan mereka. Semua menaiki sebuah mobil untuk menuju ke tempat tujuan, di mana Amanda sudah menyewa sebuah rumah yang akan menjadi tempat tinggal mereka sementara. Rencananya mereka akan melakukan liburan kurang lebih 1 minggu. Sampainya di rumah tersebut, Amanda menyuruh kedua anaknya untuk bersenang-senang dan menikmati berbagai fasilitas yang ada di rumah tersebut. Dikarenakan mereka tak memiliki stok makanan, Amanda pun bergegas untuk pergi ke supermarket yang jaraknya cukup jauh dari sana. Ketika Amanda sudah membeli berbagai makanan dan akan berniat pulang, di parkiran dia melihat seorang pria yang membeli berbagai makanan dalam jumlah yang sangat banyak. Amanda pun heran mengapa pria itu membeli makanan dalam jumlah yang banyak. Sesampainya di rumah, Kai mengajak istri dan kedua anaknya untuk pergi ke sebuah pantai yang tak jauh dari rumah. Kai mendapatkan informasi bahwa pantai yang akan mereka datangi memiliki keindahan alam yang sangat bagus. Tanpa berlama-lama, mereka pun langsung pergi ke sana. Sesampainya di sana, mereka berjemur di bawah sinar matahari. Rosie yang tengah memandangi pantai kemudian berkata kepada kedua orang tuanya bahwa ada sebuah kapal yang mendekat ke arah mereka. Mereka pun berpikir bahwa arah berlayar dari kapal itu mungkin saja melewati pantai ini. Namun beberapa saat kemudian kapal itu pun semakin mendekat ke arah mereka dengan sangat cepat. Karena ketakutan, semua orang yang ada di pantai itu pun langsung bergegas pergi dari sana. Right? Wow, it's getting close, huh? Di tengah jalan, mereka membahas mengenai kapal sebelumnya yang sangat aneh. Kai mencoba berpikir positif bahwa kejadian sebelumnya mungkin sebuah kecelakaan. Malam harinya, Kai bersama istrinya menghabiskan waktu ketika kedua anaknya sedang tertidur. Namun, saat malam semakin larut, mereka berdua terkejut ketika pintu rumah mereka diketuk oleh orang asing. Ketika Kai membuka pintunya, terdapat seorang pria yang memperkenalkan dirinya dan dia bernama George dan anaknya yang bernama Ruth. George kemudian menjelaskan bahwa dia adalah pemilik dari rumah yang disewa oleh keluarga Kai. George juga mengatakan tujuannya tengah malam datang ke sana karena dia akan bepergian keluar kota dan sudah terlalu larut. George memohon agar dirinya diizinkan tinggal semalam. Amanda yang tak setuju pun meminta maaf kepada George dan menyuruhnya untuk pergi karena dia sudah menyewa rumah ini sesuai perjanjian yang disepakati. George kemudian menawarkan kepada Amanda bahwa dirinya akan mengembalikan 50% uang sewa dari Amanda jika dirinya diizinkan untuk tinggal. Mendengar hal itu, Kai pun langsung mengajak Amanda ke kamarnya untuk berunding. Di dalam kamar, Amanda semakin marah dan menyuruh Kai agar mengusir George dari sana. Kai kemudian mencoba menenangkan Amanda dan mengatakan penawaran yang diajukan George sangat menarik. Kai berpikir bahwa uang itu bisa mereka gunakan untuk biaya liburan mereka. Setelah cukup lama berunding, Kai bersama dengan Amanda pun kembali menemui George dan mengatakan bahwa mereka menyetujui tawaran yang diajukan oleh George. Kemudian mereka pun memutuskan untuk minum bersama. Ketika tengah malam, terdapat siaran dari televisi yang menginformasikan mengenai darurat nasional. Namun belum jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan paginya, Amanda merasa bingung sebab sinyal di ponselnya menghilang secara tiba-tiba. Di samping itu, siaran TV maupun radio juga masih belum terhubung. Kai kemudian memutuskan pergi ke tengah kota untuk mencari informasi lebih lanjut. Di ruang dapur, Amanda didatangi oleh George dan bertanya apakah sinyal di ponselnya juga menghilang. Amanda pun menjawab iya. Namun Amanda berpikir bahwa ini hanyalah gangguan biasa. Sementara itu, Kai bepergian ke sebuah tempat dan dia pun tak menemui satu orang pun di jalan. Hal ini membuat Kai merasa bingung
dengan apa yang sebenarnya terjadi. George berniat mendatangi rumah tetangganya untuk mencari informasi lebih lanjut. Namun ternyata tak ada siapapun di rumah itu. Setelah menyusuri ke berbagai ruangan, George menemukan sebuah telepon satelit yang memiliki jangkauan sinyal tertinggi. Ketika George menghidupkan telepon itu, dia pun merasa bingung sebab ponsel satelit itu tak bisa digunakan. George merasa bingung bagaimana mungkin sebuah telepon satelit tak bisa menemukan sebuah sinyal. George kemudian berjalan ke arah pantai yang tak jauh dari sana. Di tepi pantai dia dibuat terkejut dengan banyaknya mayat manusia dari sebuah pesawat yang terjatuh di tempat itu. Tak lama kemudian, muncullah pesawat lain yang juga terjatuh di tempat tersebut. Karena merasa panik, George pun langsung bergegas untuk pulang. Di sisi lain diperlihatkan Arsi bersama adiknya yang bepergian ke tengah hutan untuk mencari udara segar. Di dalam hutan, kaki Arsi digigit oleh hewan yang sangat aneh. Merasa itu hanyalah hewan biasa, dia pun kemudian mengajak adiknya untuk pulang. Di dalam rumah, George mengabarkan kepada Amanda bahwa dia baru saja melihat fenomena aneh dengan adanya pesawat terbang yang terjatuh di tepi pantai. George kemudian bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa saat kemudian, terdapat gelombang suara yang sangat keras sehingga telinga mereka terasa sangat sakit. Menyadari bahwa kedua anaknya belum juga kembali, Amanda pun langsung berlari ke tengah hutan untuk mencari keberadaan anaknya. Pada akhirnya, Amanda pun berhasil menemukan kedua anaknya dan langsung mengajaknya untuk kembali ke rumah sewa. Di dalam rumah, Amanda merasa panik sebab suaminya masih juga belum kembali. Ketika Amanda berniat untuk mencarinya, George pun langsung mencegahnya. Dia mengatakan bahwa melihat kondisi yang terjadi mungkin sangat berbahaya jika berada di luar. Tak lama kemudian, Kai pulang yang membuat Amanda merasa sangat senang. Dia berjalan ke arah dapur dan menginformasikan bahwa jalanan terlihat sangat aneh karena dia tak bertemu dengan siapapun. Kai kemudian memberikan sebuah pamflet yang dia temukan di jalanan. Karena tulisan di pamflet itu menggunakan bahasa Arab, George pun tak bisa membacanya. Arsi yang pernah melihat bahasa itu di sebuah game mengatakan bahwa arti dari pamflet itu adalah kehancuran bagi Amerika. Merasa ada yang janggal, Amanda pun mengajak keluarganya untuk kembali pulang ke rumah mereka. Sebelum pergi, George berusaha mencegah keluarga Kai agar tak pergi, sebab mungkin saja keadaan di luar sana jauh lebih berbahaya. Namun, keluarga Kai tetap memutuskan untuk pergi dan tidak memperdulikan ucapan dari George. Setelah itu, Ruth bertanya kepada ayahnya tentang bagaimana keadaan sang ibu. George pun menjawab bahwa ibunya akan baik-baik saja. Ternyata alasan George bermalam sebelumnya adalah karena mereka ingin menjemput sang ibu yang baru pulang dari luar kota dengan menaiki pesawat. Sementara itu, di tengah perjalanan ke wilayah perkotaan, Kai bersama keluarganya pun dibuat terkejut dengan adanya mobil listrik yang bisa berjalan tanpa pengemudi yang bertumpuk menutupi jalan. Tak lama, dari arah belakang, mobil listrik itu kembali berdatangan dan menabrak mobil yang lainnya. Kejadian itu membuat Kai bersama keluarganya memutuskan untuk kembali ke rumah sewa mereka. Kemudian, George bertanya mengapa mereka memutuskan untuk kembali. Kai menjelaskan bahwa jalanan terlihat sangat aneh. Banyak mobil yang hancur bertumpukan di jalanan sehingga jalanan tak bisa dilewati. Malam harinya, Amanda mendatangi George di ruang dapur yang sedang minum sendirian. George kemudian mengajak Amanda untuk ikut minum bersamanya. Dengan senang hati, Amanda pun menyetujuinya. Ketika malam semakin larut, Amanda bertanya tentang apa pekerjaan dari George. George pun menjawab bahwa pekerjaannya adalah seorang konsultan. George kemudian menceritakan suatu rahasia kepada Amanda bahwa beberapa bulan sebelumnya dia memiliki seorang klien yang memiliki bisnis yang sedikit aneh. Klien itu sangat ahli di berbagai bidang IT. Suatu hari dia meminta tolong kepada George untuk memindahkan uang dalam jumlah yang sangat banyak. Setelah itu dia berpamitan kepada George untuk pergi dan tak akan kembali. Dia juga menitipkan pesan agar George menjaga dirinya. Mendengar cerita dari George, Amanda pun langsung bertanya tentang maksud dari cerita itu. George pun menjawab bahwa kliennya ini ada hubungannya dengan kejadian saat ini. George berpikir
bahwa kejadian yang terjadi saat ini adalah ulah dari para hacker yang menyebabkan semua sistem teknologi mengalami lumpuh. Tak lama kemudian gelombang suara pun kembali terdengar dengan bunyi yang sangat keras sehingga menyebabkan kaca lampu mengalami pecah. Hal itu pun langsung membangunkan semua orang yang ada di sana. Kemudian Amanda pun memutuskan untuk tidur bersama keluarganya. Pagi harinya Arsi terbangun dan muntah darah. Di samping itu, dia juga merasa aneh karena beberapa giginya copot tanpa sebab. Melihat hal itu, Amanda pun langsung panik dan mencoba memanggil suaminya. Kai menyarankan agar membawa Arsi ke rumah sakit. Akan tetapi, teringat jalanan yang tak bisa dilewati, Amanda pun kembali merasa bingung untuk pergi kemana. George kemudian mencoba menenangkan Amanda dan dia berjanji untuk membantunya dengan meminta pertolongan kepada tetangganya. George bertanya kepada Amanda di mana Rosie berada, sebab sepeda yang ada di dalam garasi juga tak ada. Mungkin saja Rosie sedang pergi dengan mengendarai sepeda. Karena merasa panik, George pun membagi tugas kepada mereka semua. Dirinya bersama Kai dan juga Arsi akan meminta tolong kepada tetangganya. Barangkali dia memiliki obat yang dibutuhkan. Sementara itu Amanda bersama Ruth akan pergi mencari Rosie ke tengah hutan. Di jalanan, Amanda terus memanggil-manggil nama anaknya. Di jalanan, Amanda terus memanggil nama anaknya. Namun Rosie belum juga ditemukan. Saat berada di rumah kabin, Ruth menceritakan isi hatinya yang tidak diketahui oleh Amanda. Ruth mengatakan bahwa saat ini dia sangat khawatir dengan ibunya. Ruth menjelaskan kepada Amanda alasannya mendatangi Amanda di tengah malam sebelumnya karena dia ingin menjemput ibunya di bandara. Namun melihat kondisi saat ini, Ruth tak yakin bahwa ibunya masih selamat. Mendengar cerita Ruth, Amanda pun langsung merasa sedih dan mereka bersalah karena telah mencurigai George dan juga Ruth. Sementara itu, George bersama Kai dan juga Arsi sampai di rumah tetangganya. George kemudian mencoba mengetuk pintu rumah tetangganya dan memanggil namanya yang bernama Danny. George terkejut karena Danny keluar dengan membawa sebuah senjata. George kemudian bertanya mengapa Danny membawa senjata, sebab dirinya tak berniat buruk padanya. Danny menjawab bahwa tak ada lagi yang bisa dipercayai di keadaan saat ini. Danny pun menyuruh George agar dia pergi saja dari rumahnya. Kai kemudian memotong pembicaraan dan menjelaskan tujuannya kemari, sebab anaknya sedang sakit dan membutuhkan beberapa obat yang barangkali Danny miliki. Kai juga rela memberikan Danny $1,000 asalkan dia memberikannya sebuah obat untuk anaknya. Danny pun tetap bersikeras untuk mengusir mereka. Karena George menolak untuk pergi, Danny pun terpaksa mengerahkan senjatanya ke arah George. Sementara itu, George juga mengerahkan pistol yang dibawanya ke arah Danny. Melihat keadaan yang semakin memanas, Kai pun mencoba menenangkan mereka berdua dan berusaha berbicara secara baik-baik kepada Danny. Kai juga mengatakan bahwa Danny berada di posisinya. Apa yang akan dia lakukan? Kai mengatakan apabila Danny berada di posisinya apa yang akan dia lakukan. Mendengar hal itu, Danny pun merasa iba dan menyetujui permintaan Kai untuk menukarkan $1,000 dengan beberapa obat-obatan. Sebelum pergi, Kai menunjukkan sebuah pamflet berbahasa Arab yang intinya adalah kehancuran bagi Amerika. Danny pun mengatakan bahwa dia sudah tahu semua itu sebab temannya yang ada di wilayah lain telah mengatakannya dan mengalami hal serupa beberapa hari sebelumnya. Sebab itulah Danny memborong semua makanan di supermarket sebelumnya yang dilihat oleh Amanda. Ketika George akan pergi, Danny menyuruh George agar pergi ke rumah dari tetangganya yang tak dihuni. Di tempat itu rumornya terdapat bunker bawah tanah yang didesain untuk berlindung dari terjadinya kiamat. Beralih ke Amanda, dia bersama Ruth kembali melanjutkan pencarian Rosie. Ketika di tengah jalan, Ruth langsung menghentikan langkah kakinya ketika melihat ke arah perkotaan. Amanda yang merasa heran pun langsung mendatangi Ruth. Terlihat perkotaan mengalami kehancuran dan sedang terjadi sebuah peperangan. Beralih ke sebuah rumah yang berada di tengah hutan. Diperlihatkan Rosie yang ternyata berada di rumah itu. Di rumah tersebut, Rosie menemukan sebuah bunker di sana yang di dalamnya terdapat berbagai persediaan makanan dengan jumlah yang cukup banyak. Rumah itu pun tak lain adalah rumah yang dimaksud oleh Danny.
Dari layar monitor terdapat informasi bahwa Gedung Putih Amerika telah diambil alih oleh petugas militer. Semua warga Amerika diperintahkan untuk mencari perlindungan. Dan kemudian film pun berakhir. Ending yang cukup menggantung. Tidak dijelaskan penyebab dari insiden ini sendiri. Dan di awal film saya sebetulnya cukup yakin insiden ini ada kaitannya dengan George. Namun ternyata endingnya malah kayak gini. Ya, jadi gimana menurut kalian untuk alur cerita film kali ini? Subscribe jika kalian suka. Saya Admin Tanfan pamit undur diri dan terima kasih.